Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel ya. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dalam suasana masih Idul Fitri 1443 Hijriah tahun ini, saya Pak Syaf Channel menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Oke, mengawali aktivitas setelah liburan hari raya ini, saya ingin menyampaikan sebuah tawaran program dari Kemendikbudristek, yaitu program peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. Ya, sebenarnya saya sudah pernah membuat konten serupa tahun lalu ya, kalau tidak salah. Nah, kali ini saya ingin mengupas lebih jauh lagi terkait dengan program ini ya. Oke, mari kita lihat bersama-sama seperti apa saja program yang ditawarkan, kemudian apa saja persyaratannya dan bagaimana cara mengikutinya ya. Namun sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Syaf Channel sebanyak-banyaknya. Oke, saya langsung menuju ke websitenya saja. Nanti kita akan belajar bersama-sama terkait dengan program ini ya. Ini sudah dirilis pada tanggal 29 April 2022 ya. Jadi kurang lebih sudah ada 8 atau 9 hari yang lalu ya terkait dengan ini ya. Jadi ada 1, 2, 3 ini ada 7 program ya. Yang misalnya ada kemitraan dosen OPTK dengan guru di sekolah atau KDS, kemudian magang dosen ke perguruan tinggi atau MDPT, kemudian World Professors atau WJP, kemudian ada SHIM Academic for Mobility Exchange atau SAME, postdoctoral, data sharing sebagai pertisas maupun sebagai detailer. Yang terakhir adalah sertifikasi kompetensi dosen dan pendik. Ini yang cukup menarik juga. Nah, kita langsung ke sini saja mungkin ya. Kita langsung. Ini sebenarnya masih program masih mau disosialisasikan ya. Maksimal ini adalah 15 Mei atau 7 hari lagi untuk pendaftaran sosialisasi. Jadi sebelumnya akan ada sosialisasi program ini ya. Nah, kita bisa melihat di sini ada beberapa panduan yang bisa diunduh oleh calon peserta program peningkatan kompetensi dan dosen dan teknik di sini ya. Oke, kita coba kita coba buka ini. Di sini saya sudah membuka. Nah, di sini ini ada tampilan dari kompetensi sumber daya kemdikbud.go.id Vito ya, versi 2 register ya. Jadi bagi teman-teman yang belum mendaftar bisa memilih register. Ini caranya cukup gampang. Hanya mengisi nama lengkap, alamat email, kemudian ada password. Ini password register ya, bukan password email ya. Tapi kalau mau disamakan juga nggak masalah ya. Nanti setelah itu daftar, ada verifikasi email dan seterusnya. Tinggal diikuti saja ya. Oke, karena saya sudah mendaftar, saya langsung pilih login saja ya. Nah, kalau di login itu karena saya auto save, jadi tidak perlu saya ketik ulang, saya tinggal login. Nah, ini adalah tampilan dari sistem ini ya, sistem sumber daya Kemdikbud ya. Nah, di sini ada dashboard sidebar-nya, ada kompetensi, dashboard pelaksanaan. Nanti pelaksanaan nanti ada submenunya, ada penawaran program, kemudian ada program terdaftar dan data diri. Nah, teman-teman harus melengkapi data diri di sini dulu. Ini cukup singkat ya, kurang lebih karena sepertinya masih tersinkronisasi dengan Predikti. Nah, ini adalah program-program yang bisa sobat ikuti ya untuk peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. Ada World Class Professors, ini apa, dan seterusnya nanti kita bisa belajar bersama ya. Saya juga terus terang tidak tahu 100% tentang semua program ini, tapi akan kita coba pelajari. Ya, di sini ada World Class Professors, kemudian ada SAME tahun 2023, postdoctoral,
Ada magang dosen tadi yang sudah saya jelaskan, magang dosen ke perguruan tinggi atau MTPT, kemudian ada KD tadi, kemitraan dosen PPTK dengan guru di sekolah, ada data sharing ya, kemudian ada data sharing ya, atau ini untuk Partisas dan Deteser ya. Oke, saya pengen melihat, kita coba lihat ya, kalau kita mau daftar World Class Professors, itu apa saja yang harus kita persiapkan. Nah, di sini adalah ini. Nah, ini kita kupas satu persatu ya. Dokumen persyaratannya apa saja ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah ikut ya, silakan bisa memberikan ini ya, tambahan informasi bagi sobat semuanya yang mau ikut ya. Di sini ada proposal program WJP, ada supporting letters pimpinan instansi asal WJP, ada draft joint publication, paten atau karya monumental internasional, commitment letters dari WJP yang diundang, CV profesor WJP yang diundang, dan CV dosen pengusul yang terlibat joint publication. Nah, saya kira mungkin untuk formatnya bisa kita cek apakah tersedia di panduan, kita lihat bersama-sama. Oke, kita coba ya. Kita kembali ke sini dulu, apakah ada panduan yang disediakan terkait dengan formatnya ya, kita coba lihat. Kita tinggal download saja. Oke, kita coba. Oke, di sini apakah sudah dilengkapi dengan persyaratan yang diminta ya? Kita lihat bersama-sama. Belum ya. Kita scan aja ya, kita baca cepat. Nah, apakah? Nah, ini mungkin ini kan sudah ada ya di sini ya. Di sini sudah ada. Nah, ini kan persyaratannya sudah ada di sini. Syarat kewajiban pengusul, misalnya dosen tetap, pemilih inti dan juga doktor dan seterusnya. Ini kan sudah sangat jelas sekali berarti kan. Termasuk juga biaya rencana anggaran belanja RAP-nya juga sudah jelas sekali. Nah, di sini juga timeline-nya juga sudah ada. Nah, ini juga sudah sangat jelas sekali ya di panduan. Nanti di sini adalah ini juga mekanisme laporannya juga sudah ada. Berikutnya proposal juga ada. Nah, proposalnya kan kriteria proposal seperti apa, kemudian apa saja yang harus ada di proposal juga sudah disertakan di panduan ya. Jadi sangat lengkap. Kita kembali ke sini lagi ya. Kita lihat kembali ke sini ke World Class Professors. Nah, di sini tadi persyaratan sudah saya jelaskan. Nah, di sini bisa foto. Kemudian data peserta, data WJP yang diundang, ini ada riwayat publikasi dan seterusnya. Ada luaran program apa saja, luaran wajibnya apa dan seterusnya. Nah, sebenarnya tinggal ajukan pendaftaran kalau sudah lengkap ya. Jadi saya kira untuk prosesnya sangat sederhana, sangat simple, namun ya yang perlu dipersiapkan adalah ya tadi dokumen-dokumen persyaratan yang diwajibkan oleh panitia atau penyelenggara. Kita batalkan dulu untuk bisa masuk ke program yang lainnya ya. Oke, kita sekarang coba program yang lain ya. Karena saya ya tidak daftar ya, karena hanya ini saja. Kita lihat di SAME tahun 2020. Apa itu SAME? Kita nanti kita bisa belajar sama-sama ya. Kita lihat apa itu SAME for Academic Mobility and Exchange. Ya. Kita lihat apa itu SAME Mobility and Exchange. Itu adalah ini pengiriman dosen ke perguruan tinggi atau institusi penelitian di luar negeri ya. Jadi ya semacam magang mungkin ya, semacam magang di perguruan tinggi luar negeri. Nah, ini juga ada sudah ada persyaratan-persyaratannya, proposalnya. Nanti silakan bagi teman-teman yang berminat bisa. Mungkin yang biasanya paling sering dibicarakan adalah ini ya. Ini tidak harus
Oh, ini sudah 5 tahun pasca doktor ya, berarti sudah selesai doktornya ya. Ini ada syarat TOEFL ITB dan IELTS juga, cukup banyak syaratnya. Nah, ini kita bisa skip saja, kita langsung masuk ke daftarnya seperti apa. Nah, ini adalah daftarnya waktu 25 sampai 30 Juni ya, cukup lama. Dokumen persyaratannya apa saja? Nah, di sini ada surat pengantar penimbangan perguruan tinggi, formatnya pasti menyesuaikan dengan perguruan tinggi masing-masing. MOU jika sudah ada, LOE, proposal kegiatan, timeline kegiatan, form SAME, dan surat keterangan sehat ya. Jadi sudah bisa dilihat di panduan ya untuk apa namanya dokumen-dokumen yang akan diunggah di sistem ini. Ini usulannya juga ada di sini. Sini kita lihat di belakang. Ini ada data peserta, instansi, ada riwayat vaksinasi juga. Luarannya ada luaran wajib. Ini luaran wajibnya misalnya apa? Nah, ini bisa ditambahkan di sini ya, tambahkan di wajibnya. Nah, ini bisa ditambahkan di edit data ya, misalnya publikasinya ini tinggal diklik di edit data saja. Nah, ini misalnya publikasi, isian utama apa, nama jurnalnya apa, dan seterusnya. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke, ya tinggal diajukan ajukan pendaftaran atau batalkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya teruskan ya. Saya review singkat saja, karena saya hanya mudah-mudahan membantu ya, karena saya juga belum pernah ikut program ini. Kita lihat di postdoktoral sekarang. Pasti program postdoktoral itu kita juga belajar bareng-bareng di sini. Bagi yang sudah tahu ya, ya mungkin tidak bermanfaat, tapi bagi yang belum tahu mudah-mudahan bermanfaat. Kita lihat, oke, postdoktoral itu adalah apa ya? Postdoktoral itu yang kalau dari segi bahasa ya, post itu ya setelah, doktor itu ya setelah menyelesaikan mungkin penyegaran ya, penyegaran doktoral gitu ya. Karena kan S3 kan sudah merupakan jenjang tertinggi ya, jadi perlu apa namanya? Ya, ini adalah program postdoktoral merupakan upaya dari Dirjen Sumber Daya Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek untuk memberikan kesempatan kepada para dokter muda melanjutkan ya dan meningkatkan kompetensi dan wawasannya di bidang kajian kedokterannya melalui joint research dan publikasi internasional ya, jelas sekali ya. Jadi doktor itu bukan tahapan yang sudah oke secara struktur pendidikan mungkin dia yang nanti, tapi setelah itu perlu ada peningkatan kompetensi sehingga tidak mandek di gelar itu ya. Jadi biasanya kalau sudah dokter biasanya sih kalau sudah ribet dengan kegiatan-kegiatan struktural, biasanya kegiatan risetnya itu agak berkurang. Nah, mungkin program ini membantu itu supaya tidak mandek kepakarannya dan juga karirnya ya. Ini juga sudah sangat jelas sekali diberikan syaratnya apa saja dan seterusnya. Oke, sangat clear ya, sangat jelas sekali. Kita nanti silakan dibaca sendiri teman-teman yang berminat mengikuti postdoktoral. Yang jelas ya yang saya bisa prediksi ya pasti harus sudah lulus dokter ya. Bagi yang sedang S3 ya belum boleh. Dokumennya apa saja? Kita bisa lihat di sini rekomendasi dari prodi, program studi, jurusan atau departemen, surat izin dari pimpinan perguruan tinggi, ada invitation, menyusul jika belum ada, proposal kegiatan yang dalam bahasa Inggris, essay tentang apa yang sudah dilakukan, apa yang dilakukan terkait dengan postdoktoral. Ini ada surat keterangan sehat dan ijazah dokter yang diperoleh pada tahun 2017 dan setelahnya. Jadi paling lama 2017 ya. Oke, setelah itu sama ya kurang lebih tadi ya. Ada data usulannya, data pengusul di sini tinggal melengkapi ini ya. Ini nanti edit data, nama, perguruan tinggi, dan sebenarnya kurang lebih sama ya dengan program yang tadi sebelumnya. Ini bisa dilengkapi oleh teman-teman. Kemudian apa namanya?
luaran ya, luaran program. Nanti luaran program bisa dipilih di sini. Ini di luaran program ya kurang lebih sama tadi ya, aplikasi ya, jelas aplikasi karena doktoral. Nah, berikutnya ajuan pendaftaran atau batalkan pendaftaran. Karena saya hanya membuat konten, saya batalkan saja. Oke, klik OK. Berikutnya program yang ditawarkan adalah program ya ini magang dosen di perguruan tinggi ya, kita lihat di sini seperti apa. MDPT ya, magang dosen perguruan tinggi. Kita lihat seperti apa program itu. Jadi mungkin diperuntukkan dosen-dosen muda ya yang masih baru direkrut jadi dosen atau baru menjadi dosen, itu biasanya masih kurang jam terbang ya mungkin. Nah, di sini program ini mungkin memberikan jam terbang kepada, nah ini memberikan semangat kepada dosen muda meningkatkan kompetensi dan wawasannya dalam kajian bidang ilmu pengetahuannya. Nah, ini kan sudah jadi ada perguruan tinggi pembina, ada perguruan tinggi binaan, perguruan tinggi madya dan seterusnya. Mungkin ini untuk dosen dari perguruan tinggi binaan ya, kan mereka punya partnership dengan program perguruan tinggi pembina ya. Kita lihat di sini persyaratannya mungkin yang paling sederhana ini kan ada perguruan tinggi pembina dan seterusnya ini kan. Nah, ini pendidikan minimal S2, umur di bawah 40 tahun, maksimal lektor dan seterusnya. Jadi sudah sangat jelas sekali untuk siapa yang bisa ikut program ini ya. Nah, daftarnya bagaimana? Kita lihat di sini kurang lebih sama ya. Ini dokumen persyaratannya meliputi surat kesediaan mengikuti magang, surat tugas dari pimpinan, kemudian surat keterangan sehat, pernyataan tidak sedang hamil bagi dosen wanita, ada BPJS dan isi tentang motivasinya ya. Jadi sudah kurang lebih sama secara format ya. Data usulannya, data peserta silakan nanti bisa diklik, dan vaksinasi juga bisa diupload di sini. Ajukan pendaftaran atau batalkan pendaftaran ya. Saya kira cukup simpel. Saya batalkan saja supaya saya bisa beralih ke program selanjutnya ya. Sepertinya kalau saya klik satu, saya tidak bisa masuk ke program yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah, nah ini sebenarnya yang cocok dengan saya itu atau kami itu ya ini kalau lebih, karena saya di perguruan tinggi pendidikan, jadi mungkin cukup relevan dengan bidang kami ya, atau teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan atau dosen di kependidikan. Oke, kita lihat seperti apa kemitraan dengan sekolah ya. Guru di sekolah itu seperti apa sih modelnya atau cara kerjanya seperti apa. Kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, ya ini memberikan kesempatan kepada dosen PTK untuk melakukan kemitraan antara dosen PTK dengan sekolah sebagai pengguna lulusan. Jadi ya link and match antara produsen dengan konsumen ya, terutama penyedia guru dengan kebutuhan yang akan merekrut guru ya. Jadi seperti apa sih kebutuhan yang harus LPTK siapkan atau penuhi lulusannya supaya bisa link dan match dengan kebutuhan di sekolah. Mungkin kurang lebih seperti itulah singkatnya. Jadi kan perlu ada kemitraan antara dosennya guru dengan calon guru yang akan dihasilkan oleh LPTK yang menanggunya ya, seperti itu ya. Ya, jadi seperti ini. Silakan nanti dibaca panduannya, sangat lengkap sekali ya. Kita lihat di sini apakah saya tertarik dengan eligibilitasnya, siapa sih yang eligible untuk program ini ya. Oke, nanti silakan di-explore sendiri. Saya masuk ke daftar sekarang, seperti apa caranya. Nah, ini kemitraan dengan sekolah. Dokumen persyaratannya apa saja? Di sini dokumen persyaratannya meliputi ini ada beberapa aplikasi, ada di lampiran 1 pertemuan program, setelah izin dari perguruan tinggi, ya selain itu ada persetujuan dari mitra sekolah, kemudian ada pernyataan kesediaan diri dan RPS Kementerian Pendidikan, ada di lampiran juga. Pengalaman melakukan assessment study ya. Nanti apa itu nanti bisa dicek di panduan ya, sepertinya sudah dijelaskan di panduan. Nah, berikutnya
Apakah luarannya juga ini data usulannya, data peserta, ada data sekolah mitra, guru mitra yang terlibat, riwayat pelatihan, riwayat prestasi, dan riwayat vaksinasi. Luaran wajibnya apa di sini? Belajar inovatif dan modul perkuliahan. Jadi agak beda dengan program sebelumnya ya. Jadi di sini kalau luaran wajibnya adalah pembelajaran inovatif dan modul perkuliahan. Saya batalkan dulu supaya saya bisa masuk ke program selanjutnya. Oke, berikutnya adalah kita sharing ya. Apa itu kita sharing? Kita bisa belajar bersama-sama di sini. Pertisas sama detaser ya. Nanti kita lihat bedanya apa sih pertisas sama detaser ini. Kita lihat di sini, kita lihat panduannya. Pertisas, kalau tidak salah itu yang dibina ya, kalau tidak salah. Kalau detaser itu yang membina. Kita pastikan di panduan. Oke. Oke. Ya, ini pokoknya membina ya. Jadi perguruan tinggi yang perguruan tinggi membina perguruan tinggi. Nah ini perguruan tinggi sumber atau pertisum, perguruan tinggi sasaran atau pertisas. Jadi ini untuk perguruan tinggi sasaran ya. Jadi binaan, PT binaan ya. Ini panduannya. Oke. Nah di sini syarat nih ya. Persyaratan calon detaser ya. Jadi dosen pembina dari perguruan tinggi binaan gitu ya. Oke, diserta pada perguruan tinggi negeri swasta, S2 atau S3 untuk pakar NID dan atau NIDK, minimal lektor dan seterusnya. Silakan dibaca sendiri. Oke, kemudian bagaimana cara mendaftarnya? Nah, jadi ini untuk ini ya, untuk dosen ya, bukan untuk perguruan tingginya ya, untuk dosen. Ini dokumen persyaratannya apa saja kita lihat di sini. Ini permohonan pimpinan pertisas, dokumen proposal, format bisa dilihat di panduan dan kondisi umum pertisasnya. Jadi cukup simpel ya persyaratannya. Ini program yang diusulkan, data pengelola program, towernya, dan power support yang dilibatkan. Kemudian ajukan batal atau batalkan. Saya batalkan ya, supaya saya bisa masuk ke program selanjutnya. Yang terakhir yaitu sebenarnya kurang lebih sama ya. Kalau ini pertisas, kalau ini di taser ya. Kalau ini adalah untuk taser. Saya langsung ke pendaftaran saja. Apa saja? Oke, di taser itu dokumennya tadi kalau pertisas 3, kalau ini berapa? Oh, ini ada izin, pernyataan di taser, form identitas, jangan saya tes ini, oke. Data usulannya apakah ya ini lebih sama ya. Ajukan batalkan atau batalkan, saya batalkan. Nah, sepertinya yang belum ada adalah sertifikasi kompetensi ya untuk pendik ya. Apakah oh ya, karena mungkin begini. Ya kan saya login melalui login dosen ya, mungkin karena untuk Serkom Tendik ya menggunakan nomor induk NITK ya, nomor induk tenaga kependidikan. Jadi otomatis saya tidak bisa masuk karena memang apa namanya ruangannya atau kamarnya berbeda ya, mungkin seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian konten singkat saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah konten pertama setelah libur hari raya. Semoga hasilnya puasa 1 bulan bagi teman-teman yang menjalankan bisa meningkatkan kompetensi, ditambah lagi dengan tawaran program peningkatan kompetensi dari Kemendikbudristek yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, sobat Pak Saf semuanya untuk semakin kompetitif di era yang sangat disruptif ini ya. Oke, terima kasih. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Saf channel sebanyak-banyaknya. Allahumma fiqh al-aqwam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy.